nomor kendaraan. Alat yang berfungsi untuk membaca plat nomor kendaraan. Umumnya ini terintegrasi dengan sistem perparkiran. Kendaraan plat yang biasa digunakan itu untuk mobil, motor, ya, dan lain sebagainya. Baik. Oh iya, teman-teman, sorry, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu di sini pesan dari panitia untuk data-data teman-teman dari data perusahaan, data pribadi, dan juga untuk nomor telepon, handphone. Karena kita di dalam acara online training hari ini, kita ada sesi giveaway. Bagi-bagi pulsa bagi teman-teman yang beruntung. Kita akan bagikan kepada 5 orang yang beruntung. Dan pulsa ini haruslah mendaftarkan nomor yang prabayar ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pakai nomor, nomor saya nomor pasca bayar nih, yang abodemen. Tentunya itu nanti akan bentrok dan tidak dapat kita deliver pulsanya. Jadi haruslah teman-teman mendaftarkan nomor yang prabayar. Jadi kalau teman-teman sudah pakai nomornya yang pasca bayar, mungkin teman-teman bisa daftarkan nomor istri atau nomor pacar atau nomor anak atau nomor siapalah keluarga terdekat yang teman-teman boleh daftarin sebagai identitas dari teman-teman yang tentunya nomornya adalah prabayar. Nanti hadiah saat kita tentukan teman-teman adalah pemenang, langsung kita deliver pulsanya terisi ke nomor yang didaftarkan oleh teman-teman sendiri. Oke, untuk data-data tersebut boleh dikumpulkan by chat di kolom chat, direct aja, ditujukan untuk Bapak Edgar @zktco. Saya ulang kembali, nanti data-datanya bisa dikirimkan supaya tidak terpublikasi. Data-data teman-teman mungkin private. Ya, kami pun menjaga privacy dari identitas dan nomor teman-teman. Bisa diinformasikan, chatnya itu Japri, formatnya itu nama perusahaan, nomor telepon yang didaftarkan. Nah, nanti informasi pemenang dari giveaway pulsa online training hari ini dapat dicek dan dilihat ada di sosial media ZKTko. Biasanya di Instagram ya. Kita akan umumkan di sana. Hashtagnya namanya ZKTko Indonesia, digabung semua. Nanti kita akan umumkan pemenang giveaway pulsanya, beserta kita cantumkan nama perusahaannya. Nomor teleponnya kita akan tutupi 3 sampai 4 digit yang belakang. Jadi nomor teman-teman tidak akan terpublikasi secara jelas. Baik, kalau gitu nanti setelah selesai saya bawakan untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti saya akan lanjutkan informasi ini. Kita segera mulai. Nah, kita bagi menjadi 3 segmen untuk online training LPRC 200 hari ini. Yang pertama itu pengantar dari LPR, kedua itu kelebihan dari LPR, serta study case. Tidak panjang-panjang dan tidak lama-lama bahan materinya. Nah, untuk pengantar di sini, pengenalan plat nomor dari ZKTko adalah teknologi canggih yang secara otomatis dan cepat mengenali warna kendaraan, nomor plat, dan fitur-fitur yang relevan untuk verifikasi ganda, untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi dan memverifikasi efisiensi tinggi dari manajemen, pintu masuk dan keluar tempat parkir. Fungsi on-view-nya juga memungkinkan kamera pihak ketiga dan integrasi NVR untuk memaksimalkan kemampuan ekstensi dengan kecepatan, ketepatan, dan kemampuan beradaptasi terbaik untuk sebagian besar kamera pihak ketiga dan NVR.
Solusi pengenalan plat lisensi ZKTECO selalu menjadi pilihan optimal Anda untuk pengelolaan tempat parkir. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, teman-teman, LPR itu adalah license plate recognize. Jadi dia secara kamera, dia terintegrasi dengan pintu palang parkir. Jadi palang parkir sendiri, ya seperti yang kita tahu, banyak integrasi tergantung dari user ingin readernya itu menggunakan apa. Nah, salah satunya opsi yang baru dan boleh dikatakan ini teknologi baru dan barang baru ya teman-teman. Nah, itu namanya adalah LPR. Biasanya umumnya itu kita menggunakan triggernya itu UHF atau long distance reader. Jadi dia nangkap signal kalau UHF itu. Nah, signalnya itu triggernya itu berupa dengan windshield yang tertempel di kaca depan mobil biasanya, atau ada juga dengan besi kecil yang ada di atas plat nomor kendaraan. Dengan range tertentu, range jarak tertentu, dia trigger, sudah jaraknya didapat, kemudian dia akan perintah kepada palang parkirnya untuk membuka. Itu kalau teknologi yang UHF. Sama-sama mirip-mirip prinsip cara kerjanya, cuma ini bukan menggunakan UHF, namun melainkan menggunakan LPR. Yang dibaca, yang didetek adalah plat nomor dari kendaraan-kendaraan yang akan masuk dan yang akan keluar. Oke. Kita juga dari teknologi license plate ini, kita bisa gabungkan informasi-informasi yang didapat itu bukan cuma sekedar plat nomor, namun ada informasi merek kendaraannya, serta jenis kendaraannya, entah itu jenis sedan, jenis truk, jenis bus yang kategorinya besar, serta warna. Informasi ini menjadi satu di dalam informasi yang akan dikeluarkan dari log atau informasi database dari LPR. Oke, slide selanjutnya ini kita aplikasi untuk solusi LPR otomatis. Jadi pengenalan plat LPR ZKTECO ini seperti, ya saya mengulang lagi, mungkin teman-teman bisa sambil baca juga. Kurang lebih seperti yang tadi saya udah jelasin sih untuk LPR itu. Nah, dia itu bisa berfungsi dan bekerja secara optimal untuk di gedung perkantoran, di gudang, atau di pabrik yang areanya besar. Dan bisa untuk ada trigger dari palang parkirnya. Jadi di pintu in maupun di pintu out. Baik. Nah, ini adalah diagram topologi dari sistemnya. Jadi LPR kami mendukung untuk mode online dan juga offline. Pengertiannya apa sih mode online dan offline ini? Jadi semua kembali lagi dikendalikan oleh satu software ZKTECO yang sangat powerful, yaitu ZK Biosecurity. Dari software ZK Biosecurity ini bisa dipecah dengan PC-PC klien yang lain, kemudian dapat digabungkan dengan switch hub. Artinya kalau areanya berjauhan dari satu server ZK Biosecurity, servernya tetap satu, teman-teman. Nah, jadi bisa dibagikan sifatnya PC client, share. Jadi bisa dengan beberapa PC. Misalnya titiknya, spotnya ada di wilayahnya agak jauh satu dengan yang lainnya. Nah, itu bisa digabungkan. Bisa juga sendiri-sendiri. Penggabungannya nanti menggunakan dari switch hub ini. Oke. Selanjutnya bagaimana LPR bekerja. Untuk LPR ini, dia memverifikasi plat nomor secara otomatis menggunakan teknologi computer vision. Nah, di sini step-stepnya. Step yang sebelah kiri kita lihat LPR itu menyorot ke arah plat nomor kendaraan. Setelah plat nomornya sudah datanya terdetek, artinya sudah didaftarkan plat nomor informasi seputar kendaraan dan juga pemiliknya, maka dari LPR ini akan connect, memberikan perintah
kepada palang parkir, kita lanjut ke yang bagian tengah, dan palang parkirnya akan otomatis terbuka, dia memberikan izin, dan mobil dapat masuk melewati palang parkir tersebut. Oke, selanjutnya mendukung plat lisensi beberapa negara. Jadi LPR dari ZKTECO ini sudah dapat mengelola di beberapa negara. Total ada 27 negara hingga saat ini, dan salah satunya Indonesia termasuk. Namun memang masih terdapat beberapa isu terkait dari penggunaan LPR sendiri, yang mana teknologinya alat ini kan buatan kita manusia, tidak sempurna, masih terdapat pembacaan algoritma, apalagi uniknya di negara kita banyak plat yang custom, sifatnya custom. Jika platnya itu fontnya diganti atau fontnya diubah, jenis fontnya itu dimodif sedemikian rupa, itu akan menjadi problem. Nah, itu yang terjadi di negara kita. Mungkin hal tersebut jarang sekali tidak terjadi di negara lain. Tapi khusus untuk Indonesia memang sangat unik, market yang cukup unik. Kemudian juga kita masih ada isu terkait dengan algoritma dari plat army, angkatan, dari tentara ya. Karena memang algoritmanya berbeda dengan plat pada umumnya. Namun jika standar plat yang digunakan, kami sudah pastikan sudah dapat terverifikasi. Artinya normal, platnya tidak diubah-ubah, tidak ada custom dan lain-lain. Mau itu plat biasa, kendaraan umum yang cover casing platnya itu warna hitam, atau kendaraan umum yang plat casingnya itu berwarna kuning, atau plat yang casingnya warna merah, seperti kendaraan aparatur sipil negara, kemudian plat yang casingnya putih kalau mobil baru gitu ya, itu masih oke semua. Overall, no issue untuk di hal itu. Tinggal hanya di masalah plat army yang algoritmanya memang berbeda. Kita baca berdasarkan dari algoritma plat nomornya tersebut. Maka dari itu, terlebih untuk plat-plat yang custom ini akan sulit terdeteksi juga. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, LPR dari ZKTECO juga mampu mendeteksi warna kendaraan. Deteksi warna kendaraan menerapkan teknologi computer vision ZKTECO yang terintegrasi dengan pengenalan plat nomor dan fungsi pengenalan pabrikan untuk pengenalan kendaraan yang sangat presisi. Beberapa di sini kita dapat lihat ada jenis-jenis warna dari kendaraan, itu total kita mampu mendeteksi hingga 16 warna kendaraan. Jadi supaya kemampuan dari LPR ini lebih optimal dan dalam memberikan informasi lebih lengkap. Jadi bukan cuma platnya aja, merek kendaraannya bisa dapat diinformasikan, kemudian warna dari kendaraannya, tipenya, itu mampu diberikan laporannya di dalam hasil dari software kita di dalam software ZK Biosecurity dengan teknologi dari computer vision ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah pengenalan merek kendaraan menggunakan computer vision. Jadi terdapat lebih dari 124 merek kendaraan yang dapat dikenali di seluruh dunia ya teman-teman, bukan cuma di Indonesia. Nah, pengenalan merek kendaraan dapat diintegrasikan dengan pengenalan plat nomor dan warna kendaraan untuk multi verifikasi. Jadi dia bisa mengidentifikasi apakah kendaraan yang dipantau cocok dengan semua informasi dalam database untuk masuk dan keluar. Jadi jauh lebih secure. Tujuannya itu, kita menghindari atau mengurangi tingkat kriminalisasi, pencurian kendaraan, dan lain-lain. Jadi segala informasi itu haruslah valid sesuai dengan yang ada di dalam database, sesuai dengan yang didaftarkan. Oke. Kemudian pengenalan jenis kendaraan.
Nah ini jenis-jenisnya seperti yang tadi udah saya jelaskan juga, kita bisa mendetek untuk kategori jenis truk yang besar, kemudian sedan atau yang SUV, kemudian yang bus. Jadi kita juga mampu memberikan informasi terkait pengenalan jenis kendaraan. Ini adalah fungsi utama sistem perparkiran dari ZKTeko yang menawarkan akurasi tinggi dalam mengenali jenis kendaraan sesuai dengan ukuran mobil yang berbeda. Mampu mendeteksi jenis kendaraan sedan dan truk. Kendaraan yang akan dipantau akan diizinkan untuk mengakses dan keluar setelah seluruh pencocokan sesuai dengan informasi dalam database. Oke. Kemudian ada dua faktor autentikasi. Maksudnya apa? Jadi sistem LPR bisa juga digabungkan dengan tapping card RFID menggunakan jenis kartu MyFair, yaitu bisa proximity ID atau MyFair. Perbedaannya dari kedua kartu tersebut di frekuensi kartunya. Jadi selain dia sudah cocok, misalnya nih teman-teman mau lebih ekstra safe-nya, lebih aman, sudah terverifikasi plat nomor kendaraan segala macam dengan LPR, nah si pemilik juga wajib men-tap lagi kartu RFID-nya untuk bisa jadi double verifikasi. Nah ini sifatnya bisa OR, bisa juga done. Oke, jadi solusi dari sistem parkir ZKTeko ini menawarkan autentikasi dua faktor dengan menggunakan LPR dan RFID. Ini bisa digabungkan. Jadi bukan cuma pembacaan platnya aja, setelah plat udah terbaca, palang parkirnya udah oke nih, siap mau ngebuka. Tapi dia harus melewati satu trigger lagi, yaitu sesuai nggak dengan kartu yang didaftarkan selaku member atau apapun. Nah, setelah cocok, barulah palang parkir terbuka dan kendaraan bisa melewatinya. Nah, kemudian deteksi plat nomor jarak jauh dan kecepatan ultra. Pengenalan plat nomor ZKTeko memiliki kecepatan terbaik di industri dan jarak pengenalannya telah diperpanjang hingga 3 meter. Dengan kecepatan bergerak kendaraan itu sebanyak 40 km per jam, yang secara signifikan meningkatkan kapasitas lalu lintas tempat parkir maksimum. Artinya dia saat ingin dibaca jarak 3 meter baru dapat terverifikasi. Kemudian kecepatan kendaraan sekitar 40 km per jam. Kalau di kondisi highway atau di jalan tol, sambil bergerak berjalan, kendaraan itu 40 km per jam masih bisa terverifikasi, didapatkan datanya secara baik. Oke. Nah, ini adalah sistem plat nomor anti pemalsuan. Jadi dengan teknologi computer vision dan algoritma pembelajaran mendalam, kemampuan sistem anti pemalsuan yang telah ditingkatkan dan mampu mencegah plat nomor atau foto atau video palsu. Jadi plat nomornya itu haruslah plat nomor kendaraan yang sesuai dengan kendaraannya. Mau platnya dibawa oleh orang untuk sekedar ngebukain aja mobilnya, padahal masih ditaruh di bagian belakang, jadi supaya dia dapat akses supaya bisa keluar. Nah ini nggak bisa seperti yang ada di gambar. Jadi dia haruslah plat ini terpasang di kendaraan tersebut, bukan platnya dicopotin terus kemudian orangnya bawa di depan, kemudian padahal ini mobil ini platnya berbeda. Nah itu nggak bisa. Teknologinya sudah ditingkatkan sedemikian jauh. Kemudian di sini ada real time dan mode offline. Pengenalan dan deteksi juga diaktifkan dalam mode real time dan offline. Mulai dari pembukaan penghalang, perekaman video, pengambilan plat nomor, berbagai sudut, dan kondisi pencahayaan juga diaktifkan. Jadi ada dua hal yang bisa kita pakai. Yang pertama itu mode offline parkir.
Jadi mode ini mengacu pada terminal LPR itu sendiri. Dia dapat menyimpan template, diselesaikan otorisasi dan melakukan proses operasi yang lancar, bahkan saat offline. Jadi dia saat tidak terhubung antara LPR ini dengan software, dengan server, karena mungkin internetnya, jaringannya terganggu atau apapun, itu dia masih dapat bekerja. Nah, apabila sudah connect kembali, jaringan internet sudah baik lagi, jadi data-data dan template itu, seluruh data itu akan segera masuk ke jaringan server. Saat udah online lagi, datanya langsung masuk. Saat terjadi gangguan dari koneksi internet juga, tetap masih bisa bekerja, datanya tersimpan di dalam memori dari LPR. Nah, yang selanjutnya bisa secara real time. Jadi dipantau tempat parkirnya itu secara real time, arus keluar masuk kendaraan. Ini memberikan fungsi tambahan bagi admin untuk melakukan pemantauan secara real time di ruang monitor. Jadi Anda dapat memeriksa gambar video dan informasi masuk dan keluar dari semua gardu, pintu yang ada di semua tempat parkir. Pintu masuk maupun pintu keluar, itu dapat diawasi. Oke. Nah, selanjutnya ini mendukung RTSP. Apa itu RTSP? Ini singkatan, kepanjangannya bahasa Inggris, The Real Time Streaming Protocol. Jadi ini adalah protokol industri terbuka untuk streaming berbasis IP. Bisa audio atau video. Jadi ZK Biosecurity dan pengenalan plat nomor menggunakan OnVIF untuk sebagian besar kamera pihak ketiga dan integrasi NVR untuk memperbesar kemampuan dari ekstensi dari LPR-nya. Jadi bisa digabungkan ya teman-teman. Dan RTSP ini misalnya user punya jaringan sendiri, yaitu umumnya disebut sebagai RTSP. Bagaimana? Bisa nggak connect? Nah, bisa teman-teman. Jawabannya bisa connect. Kalau dia sudah punya jaringan sendiri, mandiri, dia bisa tinggal connect dengan software ZK Biosecurity kita dan ini bisa disambungkan. Jadi tetap laporannya juga nanti bisa diterima di jaringan mereka. Oke, kurang lebih pengertian dari RTSP terkait dengan jaringan secara mandiri adalah demikian. Dan ada juga mungkin pertanyaan yang pada umumnya biasa terjadi nih. Saya ingin membahas sedikit aja karena di slide ini langsung case study. Jadi saya ingin bahas sedikit misalnya dari LPR ini bagaimana dengan sistem perparkiran berbayar. Nah, LPR kami masih ada beberapa isu yang belum dapat kami pecahkan. Tapi bukan berarti LPR ini sudah 100%, namun sudah 95%. Tinggal hanya masalah di nomor-nomor kendaraan yang di custom. Karena punishment-nya itu plat nomor kendaraan itu nggak bisa terbaca, teman-teman. Nggak bisa terverifikasi, nggak bisa connect, palang parkir pintunya untuk masuk ke dalam area parkir tersebut, pintunya nggak akan terbuka. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian juga dengan algoritma dari plat kendaraan angkatan, itu juga masih isu hingga saat ini. Dan untuk sistem berbayar, kan nggak bisa lagi nih teman-teman, kalau masih ada hal-hal yang belum 100% ya. Jadi haruslah zero mistake, karena terkait dengan pemotongan saldo dan lain-lain. Itu ZKTeko hanya memfasilitasi kamera LPR dengan software ZK Biosecurity kami, namun haruslah menggunakan atau bekerja sama dengan third party, sistem perparkiran yang ada. Tanpa menghilangkan hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan. Apabila kendaraan tersebut platnya itu berbeda dengan custom-custom tertentu, itu punishment-nya adalah kendaraan tersebut tidak dapat masuk. Itu kalau mengandalkan LPR, teknologi LPR saat ini. Karena pembuktian terbaliknya masih sampai di level itu. Dan
belum ada satupun LPR dengan brand apapun di dunia ini yang sudah sempurna. Belum. Bahkan kami berani mengklaim masih hingga saat ini ZKTeko masih melakukan yang terbaik ya untuk di market Indonesia terutama. Jadi untuk sistem perparkirannya sendiri haruslah bekerja sama dengan sistem payment parking yang sudah ada. Jadi kami hanya memberikan informasi lognya dan lain-lain. Kita open API dari sisi software, kita tidak open SDK dari controller dan lain-lain. Jadi kita komunikasinya by API. Dan API itu nanti berbayar. Tetap yang mengoperasikan dari cara kerja dari jembatan API itu haruslah dari pihak ketiga tersebut yang mengoptimalkan baik dari report dan lain-lain segala sesuatunya. Jadi memang secara sistem dan software tidak bisa juga berjalan sendiri. Kita hanya berikan fasilitas saja. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa case study yang sudah memakai teknologi kamera LPR. Ini ada di Chonburi Factory, ada di Thailand. Di sini kita lihat ada LPR-nya, ada palang parkirnya. Sudah pakai LPR dari ZKTeko. Kemudian Infinite Company di Thailand juga menggunakan LPR dari ZKTeko, terintegrasi dengan palang parkirnya untuk dimasuk ke gedungnya ini kayaknya, basement. Oke. Kemudian di Mercedes-Benz Showroom di Thailand. Nah, ini juga sudah memakai LPR dari ZKTeko, terintegrasi dengan palang parkirnya mereka. Oke. Kemudian ada di Prachin Buri, Thailand. Ini areanya kalau saya perhatikan area pertambangan atau perkebunan ya, teman-teman. Sepertinya atau masih proyek pembangunan gedung mungkin belum jadi. Jadi sudah terpasang juga LPR ZKTeko dengan palang parkir. Jadi untuk keluar masuk kendaraan proyek mungkin atau kendaraan yang lebih besar. Nah, ada lagi di Raja Mangala University of Technology Tanyaburi. Masih di Thailand juga ini sepertinya. Thailand ini cukup baik sekali berkolaborasi dengan ZKTeko. LPR kita sudah banyak sekali terimplementasi di sana. Oke. Nah, ini adalah daftar manufacturer brand yang dapat didetect atau didukung dari LPRS ZKTeko. Nah, ini adalah brand-brandnya. Kira-kira ada nggak nih kendaraan atau kendaraan teman-teman dengan brandnya? Ada nggak di daftar ini kira-kira? Oke, biar nggak terlalu tegang ya teman-teman, kita sambil bercanda. Oke, ini adalah daftar-daftar lengkapnya. Boleh difoto teman-teman atau nanti ini share PPT-nya kalau teman-teman mau minta. Kita bisa berikan berupa link Google Drive. Jadi nanti teman-teman tinggal klik link tersebut dan nanti tinggal teman-teman download sendiri. Oke. Kemudian, oke. Nah, kita sampai di acara yang sangat bikin kita dakdikduk, bikin kita enjoy. Tapi tenang aja teman-teman, ini kuisnya nggak sulit, ini mudah. Jadi kita dalam program sesi online training yang kita adakan ini, kita punya program untuk giveaway pulsa. Di setiap segmen online training itu, pastikan teman-teman selalu ikut sampai akhir. Karena memang secara informasi data dari yang tadi saya jabarkan, itu materinya sudah habis, selesai. Nah, kita sampai di sesi ini, giveaway pulsa ini, saatnya dari saya, dari kami, selaku Prinsipal ZK, untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Jadi kita berharap dari teman-teman semua mau menjawab. Kalau misalnya yang menjawab cuma satu orang, dan jawabannya salah, karena tidak ada teman-teman yang lain yang mau
menjawab meskipun salah juga. Jadi dia dinyatakan menang dan kita kasih pulsanya ke orang itu. Jadi kan memang kita bagi dalam 5 pertanyaan, kita akan bagi dalam 5 pertanyaan, dan saya pastikan semuanya menang. Dan program giveaway ini haruslah berjalan sesuai. Jadi apapun kreativitas dari teman-teman itu dijabarkan aja, dijawab aja. Kita berharap jawaban yang terbaik lah yang kita pilih untuk menjadi pemenang. Oke. Sebelumnya juga ada informasi lagi. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan dari mengikuti sesi giveaway online training ZKTGO. Bisa teman-teman baca. Peserta yang dapat mengikuti giveaway adalah peserta yang ikut dalam kegiatan online training. Nah, ini kembali lagi teman-teman, saya mengingatkan, mungkin juga ada tadi di pertengahan waktu saya membawakan presentasi, dari teman-teman adakah yang belum memberikan data informasi diri terkait data personal dan juga data perusahaannya, dari perusahaan apa, itu mungkin bisa diinformasikan kepada direct aja message-nya ke Edgar@ZKTko. Kembali lagi saya ulang, kata-kata dirinya mohon diinformasikan dengan nama perusahaan dan juga nomor. Tentunya harus nomor prabayar ya teman-teman. Teman-teman boleh daftarkan nomor teman-teman sendiri, atau kalau jika teman-teman sudah memakai nomornya itu adalah nomor pasca bayar, teman-teman bisa mendaftarkan orang terdekat teman-teman, yang teman-teman sayang, yang teman-teman kasihi untuk didaftarkan. Oke, kembali lagi, kami masih menunggu data-data dari teman-teman diinformasikan dengan kolom chat, direct aja atau japri, bahasa kekiniannya japri aja ke Pak Edgar@ZKTko. Nanti informasi pengumuman pemenang akan diinformasikan di sosial media ZKTko Indonesia. Satu pemenang hanya boleh mendapatkan satu hadiah. Jadi kalau dia menjawab sempurna di 5 pertanyaan, ya kami juga harus memberikan kesempatan buat peserta yang lain. Jadi dia mungkin kita pilih bisa menang di satu sesi aja. Nggak mungkin 5-5-nya kita berikan ke dia. Paling kurang lebih begitu. Oke, kira-kira dari informasi ini, sambil kita masih menunggu jika masih ada dari teman-teman yang belum atau yang kurang untuk memberikan informasi data dirinya, nomor HP-nya, serta nama perusahaannya dari corporate apa, email ya, email juga ya teman-teman, disertakan juga. Nanti ini akan kita umumkan nih di sosial media ZKTko. Oke. Peserta yang menang akan dihubungi panitia 3 kali 24 jam dari hari ini. Dan proses penerimaan hadiah pulsa memerlukan waktu maksimal 3 kali 24 jam setelah training dilaksanakan hari ini. Oke. Panitia berhak membatalkan jika dianggap ada kecurangan. Tidak mungkin ya, teman-teman, nggak mungkin ada yang nyontek ya. Kita dalam online training hari ini, kita berjauhan semua, satu dengan yang lainnya, jadi oke, kurang lebih ini adalah syarat dan ketentuan. Baik, apakah sudah diterima semua data-datanya? Pak Edgar, boleh bantu dicek? Jika masih ada yang belum, masih ada kesempatan untuk memberikan informasinya. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, kita baru masuk di sesi yang sangat mendebarkan, sangat fun, sangat seru. Dibawa enjoy ya teman-teman ya. Dibawa enjoy aja. Oke. Hah? Masih ada? Masih 2 menit. 2 menit lagi. Oke teman-teman, kita masih tunggu. Tolong teman-teman diinformasikan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita berikan, mohon untuk dijawab ya teman-teman ya. Kita berharap
partisipasi dari teman-teman nih untuk aktif menjawab. Jawab aja teman-teman sebisa teman-teman. Tentunya memang yang kita pilih jawaban yang terbaik. Namun jangan berikan kesempatan kepada musuh untuk menang tanpa kita memberikan perlawanan. Wede, sama ya prinsipnya di dalam project-project yang kita hadapi. Kita harus fight terus. Oke, kita masih menunggu. Jangan biarin koneksi. Oke, teman-teman gimana? Sudah siap? Kita segera mulai. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan cara kerja dari LPR. Garis besar boleh, lengkap dan detail boleh. Tetap prinsipnya kita akan memilih jawaban terbaik. Oke teman-teman, silakan dijawab. Kita berharap dari semua partisipan memberikan jawaban. Jelaskan cara kerja dari LPR, dari materi training yang tadi saya bawakan. Oke teman-teman, kita langsung berikan waktu ya teman-teman ya untuk bisa dapat dijawab. Bisa dapat dijawab melalui kolom chat. Kolom chat aja teman-teman, dijawab jawaban terbaik kita pilih sebagai pemenang. Ayo teman-teman bisa mulai menjawab. Oke, terima kasih Pak Duha dari Kencana Solusindo. Ayo teman-teman, Pak Duha sudah mencetak gol pertama. Adakah yang dapat posisi 1-0? Jangan beri kesempatan teman-teman. Oke. Oke teman-teman, Pak Duha jawabannya jawabannya to everyone ya. Kalau ada yang jawabannya direct mungkin dapat diubah, tapi nggak apa-apa, datanya masuk. Mungkin selanjutnya aja jika ingin mau melengkapi juga kita berharap dari jawaban itu dikumpulkan dulu semuanya. Jadi jawabnya langsung di satu page gitu loh teman-teman, detail. Nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Saya senang kok membacanya juga. Langsung aja to everyone aja, jadi semua kita juga bisa melihat. Tentunya kalau jawabannya mirip-mirip, kita juga akan memilih dan menilai yang pertama menjawab siapa. Oke, silakan dilanjutkan, masih ada waktu 3 menit lagi. Saya beri kesempatan teman-teman untuk berinovasi, berkreasi, memberikan jawaban yang baik.
Oke teman-teman, kita hitung mundur, kita akan close untuk pertanyaan yang pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih tetap semangat ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, LPRC ZKTECO sudah dapat dipakai di negara mana saja? Bagaimana dengan Indonesia? Artinya, kalau teman-teman masih ingat di beberapa informasi yang tadi kita bawakan, kalau teman-teman bisa sebutkan satu persatu itu lebih baik. Namun kalau nggak bisa secara globalnya oke, dan bagaimana dengan Indonesia? Oke teman-teman, waktunya kurang lebih 4 menit lah ya teman-teman ya dari sekarang. Ayo teman-teman jawab jawaban terbaik, kita akan pilih selaku pemenang dari pertanyaan yang kedua ini. Silakan teman-teman. Ayo, mana partisipasinya? Jawab semuanya teman-teman. Kita tunggu, kita berharap sekali teman-teman. You know what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and just tease me, baby. You know what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Lollipop, twerking in some J's on the dance floor. No panties in the way. I take my time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb shit. Better fuck me like we listen to Josie. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. Do your man look good for the family way? If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no rest
Oke, teman-teman. Pertanyaan kedua sudah kita akan segera tutup. Kita lanjut ke pertanyaan slide selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, teknologi apa yang dipakai ZKTK dalam mendeteksi warna kendaraan sehingga terintegrasi dengan pengenalan plat nomor kendaraan tersebut? Oke, saya ulangi. Teknologi apa yang dipakai ZKTK dalam mendeteksi warna kendaraan sehingga terintegrasi dengan pengenalan plat nomor? Oke, teman-teman. Kalau tadi menyimak materi dari presentasi saya, ini ada di dalam bahan materi presentasi. Silakan teman-teman jawab. Waktunya kurang lebih 4 menit dari saat ini. Ayo teman-teman, kita tunggu partisipasi jawabannya. Oke, teman-teman, masih ada lagi sebelum saya tutup untuk pertanyaan yang ketiga dan jawabannya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Masih ada 2 lagi, teman-teman. Jangan khawatir, kesempatan untuk menang masih terbuka. Kita hanya minta jawaban dari teman-teman. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan berapa range atau jarak kendaraan dan berapa kecepatan agar dapat terverifikasi di LPRC ZKTK. Saya ulangi, jelaskan berapa range atau jarak kendaraan dan berapa kecepatannya agar dapat terverifikasi di LPRC ZKTK. Baik,
Kita akan berikan waktu bagi teman-teman menjawab 3 menit. Karena ini kayaknya sederhana ya teman-teman, simple. 3 menit dari sekarang kita kasih waktu. Ayo teman-teman silakan. Like a blazing light, ready to ignite. We are made of dynamite, like fireflies, burning through the night. We are made of dynamite, Oke, teman-teman, sepertinya tidak ada lagi yang menjawab dan kayaknya memang kurang lebih memang jawabannya itu sih ya. Jadi sangat teoritis. Baik, kita langsung lanjutkan ke slide yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Gunakan kesempatan di pertanyaan kelima ini sebagai kesempatan buat teman-teman bisa mendapatkan giveaway dari kami, dan kami berharap teman-teman masuk ke dalam kelompok 5 orang yang beruntung pada hari ini. Oke, slide yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan pengertian dari Real Time Streaming Protocol atau RTSP yang terdapat dalam software ZK Biosecurity. Sekali lagi saya ulang, jelaskan pengertian dari Real Time Streaming Protocol atau RTSP yang terdapat dalam software ZK Biosecurity. Oke, jadi di sini membutuhkan kreativitas teman-teman dalam menjawab ya. Jadi pertanyaannya jawabannya bukan yang teoritis 1 tambah 1 sama dengan 2, namun ini lebih ke penjelasan. Jawaban yang terbaik kita akan pilih sebagai pemenang di pertanyaan kelima. Ayo teman-teman, kita berharap partisipasi dari teman-teman. Karena ini adalah pertanyaan yang terakhir, saya berikan waktu 5 menit dari sekarang, sambil teman-teman bisa kembangkan opini dari teman-teman, untuk teman-teman tuangkan ke dalam jawaban di kolom chat, supaya mendapatkan jawaban yang terbaik. Baik, saya berikan waktu 5 menit dari saat ini. Silakan teman-teman.
Tetap semangat teman-teman. Kami berharap dari teman-teman semua berpartisipasi dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang terakhir ini, dan semoga teman-teman lah yang beruntung sebagai orang yang kelima. Kita masih tunggu teman-teman. Silakan. Whisper softly, whisper anything to me, to give me hope, to make me feel. For I'm so broken, and I'm so lost without you here, but I'm not done. I need to feel you near me. I need to feel you near me. So say you feel me more than this, and that you want me by your side. Just be the one, just be the one to tell the lies. And say you swim the deepest sea, and that you run 1,000 miles. Just tell me anything, just tell me anything. Oke teman-teman, masih ada lagi kah yang masih ingin menjawab? Ayo teman-teman, tetap semangat. Masih ada waktu. Masih ada waktu teman-teman. Kita berharap masih ada jawaban-jawaban yang kami terima. Come on teman-teman, semangat. Baik, kalau begitu saya hitung mundur ya teman-teman ya. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya saya tutup. Dengan begini berakhir sesi quiz giveaway dari ZKTko online training hari ini dengan tema LPRC 200.
Dan saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk nanti jangan lupa bergabung kembali bersama kami di dalam sesi online training yang selanjutnya yang ZKTeko adakan, yaitu tanggal 2 Desember, teman-teman. Tanggal 2 Desember 2020 itu nanti akan membahas tentang CCTV. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang CCTV yang ZKTeko miliki, kamera IP-nya ZK, semuanya. Jadi jangan lupa teman-teman terus ikuti, follow sosial media kami di ZKTeko Indonesia, baik itu Instagram, YouTube maupun Facebook. Jangan lupa diberikan jempolnya juga, di follow. Dan untuk sesi online training ZK yang selanjutnya, saya berjanji dan saya akan memastikan kami akan memprepare dengan jauh lebih baik daripada saat ini. Jadi di setiap online training yang ZKTeko adakan, kita selalu ingin tingkatkan. Kita tingkatkan terus dengan tujuan lebih baik dan semakin baik. Untuk CCTV pun nanti spesial tanggal 2 Desember jam 2 siang. Nanti invitation-nya akan kami umumkan, akan kami bagikan. Jadi teman-teman boleh note di agenda teman-teman dari sekarang. Kalau teman-teman yang pengen tahu ZKTeko merilis CCTV itu apa ya, seperti apa ya, teknologinya bagaimana ya, nanti kita akan kupas habis dengan pada saat schedule tersebut di tanggal 2 Desember jam 2 siang. Tanggal 2 Desember jam 2 siang. Jadi angkanya sebetulnya bagus nih teman-teman. Seperti yang pada umumnya, 212. Baik, nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Kembali lagi saya dengan Michael dari ZKTeko Jakarta. Saya pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya juga meminta maaf apabila ada penyampaian yang salah maupun salah kata juga. Jadi saya berharap dimaafkan dari teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di sesi online training ZKTeko selanjutnya, yaitu dengan tema CCTV. Jangan lupa teman-teman, tanggal 2 Desember jam 2 siang. Nanti invitation-nya akan kami share. Invitation-nya pun akan kami buat berbeda. Mungkin nanti formatnya adalah video, teman-teman. Kita mau lebih atraktif terus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya doakan semoga sukses dan sehat selalu. Tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer-nya, dan jaga jarak satu sama lain. Jauhi corona, dekati ZKTeko. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih teman-teman. Sukses, Tuhan memberkati semuanya.